Well, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan episode ke-44 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven. Yang pastinya setelah membuat si Van Lo Mokat menjadi abu dan nyelamatin kakak keduanya, Shoyan akan menuju ke wilayah sudut hitam demi membuat perhitungan dengan kakak seperguruannya Han Feng. Lalu, apakah Shoyan akan berhasil menuntaskan dendam gurunya pada si murid durhaka Han Feng? So, nggak usah pakai lama, let's get started. Pertemuan kedua saudara dengan tetua Sukian di Akademi Jianan menjadi sebuah pertanda dari persiapan pasukan yang akan dibawa ke wilayah sudut hitam. Tujuannya sudah pasti guys, yakni membalas insiden penyerangan oleh kelompok Han Feng pada tragedi api surgawi 2 tahun silam. Dan setelah perbincangan singkat antara ketiganya berakhir, Tetua Su pun segera berorasi di hadapan pasukan yang udah standby demi meningkatkan semangat juang mereka. Intinya sih guys, Tetua Su ingin agar mereka dapat membalaskan dendam mereka atas penghinaan yang mereka alami dalam peristiwa yang dilakukan oleh kelompok Han Feng di masa lalu. Meskipun mereka kini lebih sulit ditangani dari sebelumnya karena si Han Feng membuat geng aliansi hitam yang merupakan kekuatan baru yang sangat merajalela, Tetua Su tetap yakin mereka akan mampu menggulingkan geng aliansi hitam dan menghukum perbuatan Han Feng. Pokoknya siapapun yang berani dengan sengaja menyinggung Akademi Jianan mereka harus disikat sampai mereka mokat. Setelahnya, mereka pun bersiap dengan semangat tinggi untuk cabut dan meratakan geng aliansi hitam. Di sisi lain, tepatnya di dalam markas geng aliansi hitam, Han Feng memberikan berita kepada para anak buahnya mengenai masalah Shoyan yang masih hidup. Tentunya guys, berita mengenai Shoyan ini cukup menggemparkan nih. Apalagi menurut berita terkini, Van Lo juga udah mokat di tangan Shoyan. Jadi guys, menurut prediksi Han Feng, kalau melihat karakter dari Shoyan, meski belum lama mengenalnya, si doi pasti adalah tipe orang yang pasti akan menuntut balas setelah dirinya diprovokasi. Sebab karena itulah, Han Feng menyarankan pada setiap anggota gengnya yang pernah terlibat dengan Shoyan saling bahu-membahu begitu ancaman mengetuk pintu mereka. Dan pastinya para anggota aliansi hitam tak memiliki keberatan sedikit pun untuk membantu Han Feng menghabisi Shoyan. Karena memang tujuan utama dibentuk geng aliansi hitam adalah untuk mencegah situasi seperti ini. Jadi gak akan ada yang perlu ditakutkan lagi meskipun Shoyan berani datang untuk menuntut balas pada geng aliansi hitam. Tapinya guys, Han Feng yang sudah mengirim para intelijennya demi mendeteksi lokasi Shoyan berada, menyarankan pada para anggota gengnya agar mereka bergerak terlebih dahulu begitu lokasi Shoyan terdeteksi. Intinya guys, begitu Shoyan muncul di map, pasti akan langsung di-ganking. Namun, Han Feng juga meminta pada rekan-rekannya, jika mereka berhasil menangkap Shoyan, mereka harus menyerahkan dirinya kepada Han Feng. Sebagai gantinya, Han Feng akan memberikan hadiah yang memuaskan. Pastinya guys, dengan bisa menangkap Shoyan, Han Feng pasti akan memiliki kesempatan mendapatkan mantra api yang lengkap dan membuka jalannya menduduki posisi teratas di benua Douqi. Lalu, gak lama dari itu, baik Han Feng dan tetua Jinyin merasakan sesuatu nih. Kalau menurut apa yang dirasakan oleh tetua Jinyin, orang-orang dari Akademi Jianan sedang mendekati markas mereka. Mendengar itu, anggota geng yang lainnya pun bersiap melakukan penyambutan untuk para tamu yang akan datang dari Akademi Jianan. Sementara itu, Han Feng merasakan sebuah aura misterius yang bahkan membuat api hati laut di dalam tubuhnya merasa takut. Nah lo, ada apa nih gerangannya?
Kita beralih pada kelompok Xiaoyan yang masih dalam perjalanan menuju markas besar geng aliansi hitam. Di sana, Xiaoyan yang asik ngobrol dengan tetua Suqian sempat merasa cukup kagum nih. Karena hanya dalam 2 tahun saja, si Han Feng mampu membentuk kekuatan yang bahkan mampu melawan Akademi Jianan. Kalau penatua Suqian sih, nggak begitu kaget nih dengan pencapaian dari si Han Feng. Sebab identitasnya sebagai seorang alkemis tingkat tinggi memiliki pengaruh yang cukup untuk memerintahkan seluruh ahli di wilayah sudut hitam. Setelahnya, Xiaoyan pun meminta tetua Su menyerahkan Han Feng untuk dia atasi. Sedangkan tetua Suqian akan berhadapan dengan tetua Jin Yin. Yang pastinya bukan masalah yang sulit bagi tetua Su menghadapi orang yang belum resmi berada di ranah Daozong. Karena pastinya tetua Jin Yin gak akan bisa bertahan lama jika berhadapan dengan tetua Suqian. Dari situ, Xiaoyan juga meminta pada tetua Suqian jika mereka berhasil nangkap si Han Feng, maka harus diserahkan dulu kepada Xiaoyan. Yang otomatis tetua Su pun tahu kalau Xiaoyan ingin mendapatkan api hati laut milik Han Feng. Dari sana, tetua Su menunjukkan kekhawatirannya mengenai Xiaoyan yang ingin mengendalikan jenis api surgawi ketiga. Karena terlalu berbahaya juga guys. Sebab satu api surgawi saja udah bikin banyak orang mokat. Lah ini Xiaoyan punya rencana buat berurusan dengan jenis api surgawi lagi. Di sana Xiaoyan pun menenangkan tetua Suqian yang mana dia nggak peduli dengan setiap resiko demi mendapatkan api surgawi milik Han Feng. Sebab selain memiliki dendam yang udah mendarah daging dengannya, api surgawi adalah jalan ninjanya. Meskipun akan mengalami penderitaan dengan peluang yang rendah pula, Xiaoyan pantang menyerah. Karena jika Xiaoyan berhasil, dia pun akan memiliki kekuatan yang cukup. Sedangkan jika dia gagal, dirinya udah legowo aja nih. Pastinya tetua Su pun agak bingung nih dengan sikap anak muda di hadapannya. Yang padahal kalau dia berlatih secara normal, Xiaoyan pasti akan mencapai prestasi yang cukup tinggi. Jadi kenapa harus mempertaruhkan hidupnya dengan menaklukkan api surgawi? Di sana Xiaoyan pun menjelaskan, jikalau tujuannya memang bukan hanya prestasi yang tinggi seperti yang disebutkan tetua Suqian. Yang artinya guys, Xiaoyan ingin menjadi seorang praktisi puncak di benua Daoqi. Otomatis tetua Suqian langsung diem dong. Namun gak lama dari itu, dia pun meminta Xiaoyan memberikan ucapan salam kepada gurunya Yao Zunze. Yang otomatis Xiaoyan kaget bukan main jikalau ternyata tetua Su mengetahui keberadaan dari Yao Chen. Dari sana tetua Suqian menjelaskan kepada Xiaoyan jika di masa lalu dirinya memang pernah bertemu dengan Yao Chen. Dari sana juga tetua Su berjanji untuk merahasiakan mengenai keberadaan Yao Chen. Karena memang begitu melihat Xiaoyan yang sangat membenci Han Feng, dia mengetahui kemungkinan kematian Yao Chen ada hubungannya dengan si Han Feng. Dari situ Xiaoyan sangat berterima kasih dengan kebijakan sikap yang ditunjukkan oleh tetua Suqian. Lalu pada saat yang sama, Xiaoyan membekali Xiaoli yang terbang mendekat dengan batu giok yang berisi teratai pemusnahan untuk melindungi dirinya. Sebab kini mereka sudah semakin mendekati markas besar aliansi hitam. Kita kembali ke kota Feng, di mana markas besar geng aliansi hitam berada. Kini Han Feng dengan para anak buahnya sudah siap dengan kedatangan dari pasukan Akademi Jianan. Segera setelah melihat pasukan Akademi mendekat, Han Feng berbicara yang intinya sangat nggak senang dengan kedatangan pasukan yang dipimpin oleh tetua Suqian. Tentu saja tetua Suqian langsung membeberkan maksud kedatangannya yang ingin mengakhiri dendam mereka. Gak lama dari itu, si Han Feng melihat Xiaoyan yang tak jauh berada di sebelah tetua Suqian. Dari situ dia menyadari aura panas yang membuat api surgawi dalam tubuhnya merasa takut ternyata bersumber dari Xiaoyan. Han Feng juga sempat bertanya-tanya dalam hatinya mengapa api hati laut miliknya yang peringkatnya lebih tinggi dari api teratai hijau kepunyaan Xiaoyan ternyata malah bisa-bisanya doi ngerasa takut. Jadinya guys, dia sedikit penasaran dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan selama 2 tahun terakhir. 2年时间，这小子究竟让海心烟忌惮的那道炽热气息
仅来自 Dan belum sempat mikir lebih jauh, Xiaoyan mulai basa-basi nih. Apalagi dia sempat menyinggung peristiwa 2 tahun silam di mana Han Feng yang masih hoki dan gak mokat di tangan Xiaoyan. Lalu diakhiri dengan kemungkinan jika kali ini Han Feng gak bakal hoki seperti sebelumnya. Sontak saja guys, Han Feng membalas ejekan Xiaoyan di mana doi bisa menang karena cuma ngandelin kekuatan pinjaman aja nih. Yang pastinya yang dimaksud si Han Feng adalah Yao Chen yang saat ini berada di dalam tubuh Xiaoyan. 当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。今天我会用自己的力量。 Namun saat ini Xiaoyan meyakinkan hanya akan mengandalkan kekuatan miliknya saja karena dia berniat membantu gurunya untuk memusnahkan seorang pengkhianat seperti Han Feng. Akibatnya Han Feng pun berkata jika mungkin adik seperguruannya itu belum memenuhi syarat untuk memenuhi ambisinya. Dan akibat kata-kata Han Feng sebelumnya, para anggota aliansi hitam yang lainnya mulai berspekulasi nih terkait identitas Xiaoyan yang juga merupakan murid dari Yao Zunze, si Raja Obat sama seperti Han Feng. Cuma aja mereka bingung karena keduanya kok malah seperti musuh bebuyutan aja nih. 就怕你没那个资格，小师弟。 我看他们不像是师兄弟，更像是生死仇敌。 Setelahnya, Han Feng kembali berbicara dengan tetua Suqian yang mana dia kembali menegaskan maksud kedatangan dari rombongan tetua Su yang hanya ingin balas dendam. Tentu saja tetua Su segera meminta Han Feng untuk membubarkan geng aliansi hitam. Yang pastinya, Han Feng langsung nolak dong. Emangnya siapa ente beraninya nyuruh kita bubarin Liga Hitam? Tegas Han Feng. Gak pakai lama, tetua Su segera ngeluarin energi dokinya yang langsung mengarah ke arah Han Feng. Tapi dengan sigap segera ditahan oleh dua saudara emas dan perak yang langsung mengejek jikalau tetua Suqian bersikeras datang cuman buat mokat. Dari sana si Han Feng pun melanjutkan akan melayani sikap keras tetua Suqian yang datang cuman buat cari gara-gara sama gengnya. Apalagi si Han Feng menganggap Xiaoyan sebagai hadiah yang mana dia nggak usah repot-repot lagi buat nyari dan nangkep Xiaoyan. Han Feng pun berjanji akan melayani dengan sepenuh hati dan berjanji akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari geng aliansi hitam dan membiarkan semua orang tahu kalau aja gengnya nggak mudah untuk diprovokasi. Hingga pada akhirnya Han Feng pun melemparkan api surgawinya yang langsung ditahan oleh tetua Suqian. Dan gak pakai lama, tetua Suqian membakar semangat pasukannya yang pastinya dia ingin mereka semua bertarung dengan sepenuh hati demi meraih kemenangan. Hingga pada akhirnya, kedua belah pihak pasukan mereka langsung memulai baku hantam yang sangat dahsyat. 给我拿命拼了！ Setelahnya, tetua Su memberikan bagian kepada Xiaoyan untuk berhadapan dengan Han Feng, sementara dirinya akan menghadapi tetua Jin Yin. Dari situ Xiaoyan menjamin kalau Han Feng gak bakalan ikut campur, pokoknya bakalan dipepet terus tuh si Han Feng. Karena itulah menang atau kalahnya mereka di pertempuran hari ini semua tergantung oleh Xiaoyan, tegas tetua Suqian. Dan gak pakai lama, tetua Su langsung maju untuk berduel dengan tetua Jin Yin. 这一点我保证，但定不会让他插手其他地方。这狼狈而回，全看你的了。 Melihat itu, Xiaoyan dan Han Feng pun terbang menuju XP Land untuk segera beradu mekanik. Singkat waktu, begitu mereka saling berhadapan satu dengan yang lainnya, si Han Feng segera ngungkit-ngungkit masalah Yao Chen yang pilih kasih sebab gak ngajarin dirinya teknik mantra api. Mendengar itu, Xiaoyan langsung bales dong, kalau gak ada Yao Chen, selain akan menjadi yatim, si Han Feng hanya akan menjadi seorang gembel. Yang padahal si Yao Chen sudah nganggap si Han Feng kayak anaknya sendiri, tapi bisa-bisanya Han Feng malah berkhianat cuman karena teknik pembakaran doang nih.
Sampai-sampai cuman kata-kata brengseklah yang bisa nggambarin kepribadian dari si Han Feng. Tapi bukannya sadar, si Han Feng masih tetap dengan pendiriannya yang gak terima kalau Yao Chen gak mewarisi mantra api kepada dirinya. Malahan dia menilai jika Xiaoyan akan menjadi sama kayak dirinya kalau aja dia berada di posisi seperti Han Feng. Pastinya Xiaoyan gak setuju dong dengan pandangan dari Han Feng. Karena kalau orang jahat pasti selalu ngeliat dari sudut pandang jahat pula. Pokoknya udah gak bakal bisa diubah lagi nih. 你已经得到了分爵，当然可以这般大义凛然。哼，恐怕你也和我一样吧。说你是混蛋，都是抬举你。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。 Dari situ, si Han Feng segera mengganti topik dengan menawari adik seperguruannya itu geng aliansi hitam miliknya, beserta berbagai resep pil obat tingkat tinggi. Pokoknya apapun yang Xiaoyan mau, dia pasti kasih, asalkan Xiaoyan mau memberikan metode Qi mantra api yang lengkap pada dirinya. Tentu aja Xiaoyan mau dong, asal si Han Feng mau menukarkan nyawanya. Dari situ, Xiaoyan langsung ngeluarin api hijau barunya yang sontak bikin Han Feng bingung dong, apa Xiaoyan udah mengganti api surgawi yang baru nih? Tapi Xiaoyan gak jawab dan segera bersiap menuntaskan dendam gurunya pada kakak seperguruannya yang sikapnya udah gak bakal ketolong lagi nih. Dengan ambisinya mendapatkan mantra api. Gak pakai lama, dua saudara satu aliran itu saling beradu mekanik mengeluarkan berbagai teknik yang mereka miliki. 你这2年果然丑。 Dan begitu mereka saling bertukar pukulan, Han Feng merasakan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan yang melonjak dengan sangat mantap. Tapinya dirasa nggak berguna nih bagi si Han Feng. Nah, pada bentrokan selanjutnya, Han Feng sempat dibuat bingung nih dengan api surgawi milik Xiaoyan. Bahkan pedangnya yang udah dibungkus api surgawi nggak mampu menahan serangan dari Xiaoyan. Seiring waktu, Han Feng mulai tertekan dengan serangan yang dilancarkan oleh adik seperguruannya itu. Pokoknya bisa dipilih menjadi murid oleh Yao Chen memang gak biasa guys. Dari situ karena gak mau terlalu meremehkan Xiaoyan lebih jauh, Han Feng langsung ngeluarin kekuatan terpendamnya. Yang bahkan karena ledakan kekuatannya tersebut bisa dirasakan oleh para praktisi yang lagi tempur di kejauhan. Yang faktanya guys, si Han Feng udah berada di setengah langkah ranah Daozong. Kini setelah Han Feng menunjukkan kekuatan terpendamnya, Han Feng pede bukan main nih buat ngalahin Xiaoyan. Tapinya selama si Han Feng belum melangkah ke ranah Daozong, gak ada yang perlu disombongkan, tegas Xiaoyan. Segera Xiaoyan menunjukkan kedua api surgawinya yang bahkan membuat Han Feng sempat gak percaya kalau aja Xiaoyan udah berhasil menaklukkan api surgawi Fallen Heart Flame. Dari situ si Han Feng juga mengerti berkat mantra api yang dilatih Xiaoyan, dia mampu menggabungkan dua jenis api yang berbeda. Itulah sebabnya api hati lautnya gak berdaya melawan api gabungan milik Xiaoyan. Dari situ Xiaoyan melemparkan Fallen Heart Flame agar menyerang jantung si Han Feng. Namun dengan perlindungan api surgawi miliknya, serangan tersebut ternyata sia-sia guys. Segera dari sana, baik Xiaoyan dan juga Han Feng mulai mempersiapkan serangan terkuat mereka. Kini, dua energi alam yang saling bertentangan mulai bergejolak di sekitar mereka. Dan gak lama dari itu, mereka saling melepaskan serangan ganasnya dengan maksud saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Bahkan saking ganasnya, tabrakan teknik Dou keduanya membuat orang-orang yang bertarung di kejauhan seketika terhenti karena efek ledakan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, setelah melihat Xiaoyan ngeluarin serangan terkuatnya, Han Feng menilai kalau aja Xiaoyan udah kehabisan Dou Qi. Apalagi Han Feng terus meremehkan Xiaoyan dengan maksud membuat dirinya kena mental. Tapi Xiaoyan buru-buru ngasih tahu Han Feng agar doi jangan terlalu senang dulu nih, karena pada saat ini udah ada teratai api yang melayang di telapak tangan Xiaoyan. Yang sayangnya kita harus bersabar untuk melihat lanjutan aksi mereka di minggu depan.
师兄，同样的亏会吃2次。